Berarti ada ibadah yang rutin 1 bulan, rutin 1 tahun, dan seumur hidup 1 kali. Akikah cukup 1 kali seumur hidup. Khitan cukup 1 kali seumur hidup. Kira-kira kalau menikah yang 1 tahun 1 kali atau seumur hidup 1 kali? Setahun sekali atau seumur hidup sekali? Tergantung nyali masing-masing. Nah, apakah semua ibadah kita diterima? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang sudah berkurban, jangan merasa sombong karena kurbannya belum tentu diterima. Yang sudah naik haji, jangan merasa sombong, belum tentu hajinya haji yang mabrur. Yang sholat berjamaah tiap hari di masjid, jangan merasa paling berhak masuk surga, belum tentu diterima. Apalagi update status. Alhamdulillah Ustadz, subuh hari ini saya sholat berjamaah di masjid. Gak kayak tetangga saya Ustadz, gak pernah kelihatan di masjid. Sholat berjamaahnya sudah benar, tapi bergibahnya itu yang menghilangkan pahalanya. Syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas billahi ta'ala. Tidak ada tujuan lain dari ibadah kita kecuali Allah. Kalau ada tujuan sampingan, tidak diterima. Ya, saya mengabdi di masjid Ustaz, sebagai ketua DKM. Siapa tahu nanti ada investor yang mau mendanai bisnis saya. Tidak ikhlas. Ya, saya beribadah setiap hari di masjid. Ya, siapa tahu nanti ketemu orang yang akan bermitra bisnis dengan saya. Tidak ikhlas. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i fahuwa li syariki. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah mitra terbaik. Barang siapa yang beribadah kemudian meniatkan selainku, ambillah pahala dari dia, bukan dari aku. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua adalah ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada jamaah masjid Raudhatul Jannah, beribadah. Sholat subuh di masjid, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi sholat subuhnya gak 2 rakaat, Pak. 3 rakaat. Kenapa? Kan kata Rasulullah Ustaz, pahala 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru 2 rakaat Ustaz. Gimana kalau 3? Gimana kalau 5? Gimana kalau 10 rakaat? Nah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tidak akan diterima. Bapak mau berkurban, seharusnya dipotong hanya 4 hari dalam 1 tahun. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Kemudian Bapak potong hewan kurban tanggal 1 Syawal. Sah atau tidak kurbannya? Tidak sah. Ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Menikahnya di masjid. Tapi gak ada walinya. Gak ada saksinya. Gak ada maharnya. Kira-kira sah atau tidak? Tidak sah, karena kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu tanpa adanya 2 saksi dan 1 wali. Inilah yang pagi hari ini kita akan kupas tuntas, karena tidak berkaitan dengan orang lain, tapi berkaitan dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang tahu dalam sujud kita itu yang diingat Allah atau yang diingat adalah orang lain. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di balik gamis yang rapi itu, apakah hatinya suci atau ada niat lain selain Allah? Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di bawah peci itu, isi kepala orang itu apa? Gak ada yang tahu. Di balik jilbab yang besar ternyata tersimpan dosa yang besar. Tidak ada yang tahu. Maka yang akan kita bahas tentang keikhlasan dalam beribadah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan seseorang itu bisa dikatakan ikhlas dengan 3 hal. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Pujian dan hinaan terasa sama. Kalau ibu dipuji, berubah keikhlasannya, berarti belum ikhlas. Kita ngasih sedekah, yang menerima gak bilang terima kasih, hati kita perasaan berubah, belum ikhlas. Berarti tujuan kita sedekah hanya untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Ini yang akan kita bahas. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal.
melupakan amal yang sudah dilakukan. Terkadang yang kita ingat ini hanya ibadah kita. Kita lupa bahwa dulu ketika SD kita sering zolim kepada guru kita. Ketika SMP kenakalan kita sudah mulai naik lagi. Ketika SMA dosa kita sudah semakin banyak. Ketika kita kuliah sering tidak sholat. Sering kita melalaikan kewajiban kepada orang tua. Sering berbohong, menyakiti hati ibu, dan sebagainya. Yang kita ingat hanya sholat subuh berjamaah setiap hari di masjid. Kita lupa dosa-dosa kita di masa lalu belum tentu diampuni. Maka di antara ciri orang ikhlas itu nisyanu ru'matil a'la fil a'mal. Kita lupa dengan amal ibadah kita. Kalau masih kita sering ingat, sama halnya kita sedekah kepada saudara kita, itu yang kita ingat. Akhirnya apa? Ketika kita membantu orang yang susah, kemudian orang susah itu hari ini jadi orang sukses. Qadarallah, usaha kita yang berantakan, kita yang hari ini susah, orang yang pernah kita bantu ternyata hari ini tidak membantu kita, kira-kira perasaan kita gimana? Ada orang susah, Pak. Dulu dia pindah dari kampung halaman, nggak punya apa-apa. Minjem duit ke kita, modal. Kita kasih 10 juta. Hari ini jadi orang kaya, Pak. Kita usahanya lagi kurang bagus. Kemudian kita pinjam uangnya, kita minta bantuannya. Dia kaya, kita hari ini tidak kaya. Kira-kira perasaan kita gimana? Kalau kita mengatakan, kamu ini, dulu kamu gak punya apa-apa. Saya bantu, hari ini kamu jadi orang kaya. Kenapa waktu saya susah kamu gak mau bantu? Berarti dia beribadah hanya ingin dibantu oleh orang lain. Ini tidak ikhlas namanya. Bukan ibadahnya karena Allah, hanya ingin mendapatkan balasan kebaikan. Yang ketiga, iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Orang ikhlas itu tidak berharap di dunia. Yang diharapkan hanya di akhirat. Kalau sholatnya tidak dilihat, dia tetap sholat. Sedekahnya tidak dipuji, dia tidak akan berhenti sedekahnya. Maka kalau ada jamaah bersedekah, mensyaratkan, Pak DKM tolong ya, nanti kalau pengumuman sebelum sholat Jumat, sebut nama saya. Ada sedekah dari Pak Said Amru 1 juta misalkan. Hari itu nggak disebut namanya, tersinggung. Ikhlas atau tidak? Mana nih nama saya nggak disebut-sebut? Dari tadi hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Nama saya nggak ada. Berarti yang diharapkan apa? Hanya pujian manusia. Dari 3 definisi ini, kemudian kita bisa simpulkan bahwa tanda keikhlasan itu minimal ada 5. Yang pertama adalah dipuji tidak tinggi, dihina tidak terluka. Kalau Bapak dipuji masih merasa tinggi, berarti belum ikhlas. Di mana ranah ikhlas itu? Di sini. Kalau kita dihina masih terluka, tetangga saya Ustadz tiap hari gibahin saya, tiap hari ngomongin saya, dihina masih terluka, berarti belum ikhlas. Selama ini kita beribadah hanya ingin terlihat baik di hadapan tetangga, bukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kalau kita masih sering sakit hati dengan penilaian orang lain, berarti kita masih belum ikhlas, Pak. Kita masih terluka dengan hinaan tetangga, berarti belum ikhlas. Contoh, ketika Bapak kaya, Bapak punya kendaraan, lewat di depan satpam atau security komplek, Bapak pakai mobil bagus, ditanya, Pak Haji gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kondisi tidak baik-baik saja, kemudian perusahaan bangkrut. Yang biasanya pakai mobil, hari itu Bapak jalan kaki. Kira-kira disapa atau tidak sama security? Disapa atau tidak? Baik. Kalau disapa, yang ditanya apa? Kondisi Bapak atau mobilnya? Bos, mobilnya mana, Bos? Berarti yang dihargai dari kita bukan kita, Pak. Tapi apa? Mobil kita. Terhina atau tidak? Terhina. Itulah kalau kita menyandarkan kehormatan kita kepada barang. Kalau barang itu tidak kita pakai, kendaraan itu kita tidak kendarai, ternyata orang tidak hormat kepada kita. Itulah hinanya manusia, Pak. Manusia itu hanya menghormati bukan pada kitanya, tapi pada barang yang melekat pada kita. Maka jangan mencari pujian dari manusia. Yang kedua, sedikit tidak diungkit
banyak tidak tampak. Ini dalam konsep bersedekah. Sedekah kita berapa persen dari penghasilan kita? Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk berjihad, maka datanglah Abu Bakar, datanglah Umar ibn Khattab. Umar datang membawa dengan setengah kekayaannya. Maka Rasulullah bertanya, wahai Umar, ma tarakta li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau mengatakan, taraktu lahum nisfahu, setengahnya aku bawa ya Rasulullah, setengahnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Umar mengatakan dalam hati, hari ini aku yang sedekah paling banyak. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, taraktu lahum lillah, aku tinggalkan semuanya untuk Allah. Artinya apa? Semua hartanya Abu Bakar dibawa hari itu, Pak. Kalau hari itu dia punya 10 miliar, 10 miliar dibawa. Hari itu punya 5 miliar, 5 miliar dibawa. Itu pun Abu Bakar tidak merasa yang paling baik. Itu yang perlu kita koreksi. Yang ketiga, kalau punya kita berbagi, belum punya kita harus cari. Jangan berserah diri kemudian tidak berikhtiar, tidak diperbolehkan. Datanglah seorang ke Rasulullah SAW, diperhatikan oleh Rasulullah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata anak muda, masih sehat fisiknya, masih bisa bekerja. Minta makanan ke Rasulullah, ya Rasulullah berikan makanan dari Baitul Mal. Baitul Mal ini kalau hari ini Basnas. Basnas itu di dalamnya ada duit atau tidak? Ratusan miliar, Pak, bahkan triliunan. Minta makanan, Rasulullah gak kasih. Kata Rasulullah, kamu ini masih muda, pulanglah ke rumahmu, ambil sesuatu yang bisa kamu jual. Maka diambillah sebuah barang, ada yang mengatakan selimut, ada yang mengatakan kain. Kemudian Rasulullah jualkan kepada para sahabat, laku 10 dirham, dengan modal 10 dirham Rasulullah mengatakan, ambillah 10 dirham ini. Sebagian kamu belikan kampak untuk mencari kayu bakar, sebagian kamu belikan makanan, sebagian kamu simpan. Jangan ke sini setelah 10 hari. 10 hari datanglah pemuda tadi, dalam kondisi Rasulullah tidak memberikan makanan. Membawa uang 10 dirham, membawa makanan, dan membawa kampak. Kalau Rasulullah hari itu langsung memberikan makanan, pemuda ini gak akan kerja, Pak. Ini perintahnya dari Rasulullah SAW untuk berikhtiar. Kemudian menang bersyukur, kalah bersabar. Apapun pertandingannya, baik finansial, sosial, spiritual, bahkan di ranah politik, kalau menang bersyukur. Karena semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalah sabar. Usaha tidak untung. Perusahaan rugi. Bangkrut dan sabar. Karena keuntungan itu diizinkan oleh Allah, sebagaimana kebangkrutan diizinkan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau ada seorang pengusaha bangkrut, nggak punya uang, banyak utang, dikejar-kejar orang, apakah Allah tidak tahu kondisi ini? Tahu atau tidak? Allah tahu atau tidak? Kalau ada orang sakit belum sembuh, Allah tahu atau tidak? Orang hidup kemudian mati, Allah tahu atau tidak? Allah pasti tahu. Pertanyaannya, kenapa Allah biarkan orang sakit berpuluh-puluh tahun nggak sembuh? Kenapa Allah biarkan orang punya utang bertahun-tahun nggak lunas-lunas? Kenapa Allah biarkan orang miskin bertahun-tahun nggak kaya-kaya? Ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya. Maka kalau sudah kaya, sederhana. Belum kaya, jangan minta. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an atakaffala lahu bil jannah. Siapa yang berjanji kepadaku tidak akan minta-minta kepada orang lain, aku jamin masuk surga. Masa kondisi kita hari ini adalah ujian dari Allah. Yang miskin diuji dengan kekurangannya, yang sabar, yang tekun, yang rajin, kalau sudah berikhtiar pasti dikasih. Yang kaya diuji dengan kelebihannya. Jangan sampai bertambah kaya, bertambah juga dosanya. Nah, orang yang belum kaya, kata Rasulullah, sabar. Jangan minta-minta. Nah, penyakit orang yang hari ini tidak kaya, atau yang hari ini punya utang, atau yang hari ini banyak masalah,
terlalu latah minta. Ada orang kaya di otaknya langsung gimana caranya saya bisa dapat bantuan. Ada saudara baru jual tanah, ada saudara baru jual aset, di otaknya langsung gimana saya bisa minjam. Nah, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang hari ini dimampukan oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan kendaraan, diberikan rumah tempat tinggal, terkadang Pak, kita harus jujur ya, kita harus jujur. Kita ini belum maksimal dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa? Dalam perkara waktu, kita beribadahnya ini kira-kira dalam 24 jam, berapa yang untuk kita, berapa yang untuk Allah? Selama 24 jam, berapa yang untuk kita, berapa yang untuk Allah? Kita cek ya, 5 waktu. Sekali sholat butuh berapa menit? 10 menit cukup? Anggap 10 menit. 10 menit kali 5, 50 menit. Kita bulatkan menjadi 60 menit. Dari 24 jam, Allah minta 1 jam saja. Kita kasih atau tidak? Belum tentu. Banyak orang hari ini sehat, gak sholat. Mungkin, jamaah sekalian yang hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sudah sholat berjamaah, sudah sholat subuh, sudah sholat tahajud. Tapi dulu kan tidak seperti itu, Pak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bersedekah, kadang kita juga hitung-hitungan. Ketika ada kotak amal nih, lewat hari Jumat. Kira-kira, Pak, kalau di kantong kanan ada uang 100.000, di kantong kiri ada uang 5.000, kotak amal lewat di depan kita, mana yang kita masukkan? Kantong kanan atau kantong kiri? Kiri. 10.000, 100.000 atau 5.000? 5.000. Belum tentu. Kadang di belakang itu yang 2.000-an itu yang kita masukkan. Begitu sedekahnya sedikit, mintanya banyak. Ya Allah, berikanlah hamba istri yang solihah, istri yang sabar, istri yang gak suka ngomel-ngomel, istri yang gak suka nanya posisi di mana, istri yang gak suka nanya-nanya kapan pulang, istri yang gak pernah minta uang. Dikasih atau tidak? Dikasih. Jadi kasihnya istri yang sekarang, Pak. Kenapa? Karena sedekahnya cuma 2.000. Itu pun kalau sedekah. Karena sedekahnya cuma 2.000. Itu pun kalau sedekah. 2.000. Itu pun kalau sedekah. 2.000. Itu pun kalau sedekah. Kalau tidak sedekah, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ini beribadah kepada Allah, ngasihnya hanya sisa-sisanya saja. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa uang, sisa-sisa tempat. Contoh ya, ada nasi bungkus, Pak. Mana yang lebih menyenangkan hati kita? Dikasih nasi bungkus dalam kondisi utuh, atau dikasih nasi bungkus yang sudah pernah dimakan orang, tinggal setengah? Utuh atau tinggal setengah? Nah, permasalahan kita, ngasihnya ke Allah bukan hanya setengahnya. Kadang tinggal sesendok, kadang tinggal beberapa butir, itu yang kita kasih ke Allah. Harta kita, waktu kita, dan yang paling penting, konsentrasi kita dalam beribadah. Ketika sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, konsentrasi kita ini berapa persen? Berapa persen kira-kira? 10%? Masih bagus, 10%. Ada orang sholat takbir Allahu Akbar, yang diingat, ada WA belum dibalas. Ada telepon nggak diangkat. Ada orang mau transfer nggak masuk-masuk. Ada istri nelpon. Ada anak nelpon. Nah, berarti posisi Allahnya berapa persen? Itulah yang menentukan ketika ujian kita datang. Maka dalam beribadah ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlasnya berapa persen? 10% cukup? Tidak cukup. Harus 100%. Rumusnya seperti ini. Ini adalah amal kita atau ibadah kita. Kemudian dibagi dengan harapan kita sama dengan hasil yang kita inginkan. Ini rumus keikhlasan. Contoh, 1 dibagi 2 sama dengan berapa? Setengah. Kenapa? Ada pembagiannya. Kalau 1 dibagi dengan 1, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 1. Bapak beribadah untuk Allah, tapi ada niat mencari pujian. Hasilnya 1. Bapak niat ibadah, niat berkurban, niat sedekah, niat membantu masjid, niat infak, tapi dibagi 2.
untuk Allah setengahnya, mendapatkan pujian manusia setengahnya. Hasilnya setengah. Tapi kalau kita sudah beribadah satu dan tidak ada yang kita harapkan, nol harapan kita, maka hasilnya berapa? Tak terhingga. Bapak silahkan buka kalkulator, 1 dibagi 0. Hasilnya berapa? Tak terhingga. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasil yang tak terhingga? Harus hilang harapan manusia. Manusianya harus hilang dulu, Pak. Bahwa kita beribadah bukan untuk manusia. Contohnya seperti apa? Agar mudah kita bisa membandingkan sudah ikhlas atau tidak. Ikhlas ini tidak ada perubahan perasaan antara adanya pujian atau adanya hinaan. Nggak ada yang berubah. Ikhlas ini, orang bersedekah, ada yang bilang terima kasih, tidak ada yang bilang terima kasih, nggak ngefek. Dia akan sedekah. Ada orang naik haji, dipuji karena dia sudah melaksanakan ibadah, dengan tidak dipuji, tetap dia naik haji. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah pahala ibadah kita sudah utuh untuk Allah atau ada kebocorannya? Ada yang bocor atau tidak? Banyak bocornya. Bocor itu netes atau ngalir, Pak. Kalau netes pahalanya masih banyak. Tapi kalau kayak keran, sudah ibadahnya sedikit, gibahnya banyak. Ibadahnya sedikit, riaknya banyak. Tahajudnya hanya sesekali, setiap sholat tahajud update status. Akhirnya semua orang tahu dia bangun tengah malam. Kira-kira utuh atau bocor? Bocor. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit atau menyebutkan kata yang tidak baik. Ini perjalanan pahala kita. Kita sholat, kita tahajud, sholat subuh, hadir kajian, sedekah, dan sebagainya. Ini pahalanya ada, Pak. Tapi pahala ini tidak terjamin sampai di akhirat. Gak ada yang terjamin. Kita harus jaga pahala kita, jangan sampai pahala itu berpindah ke orang lain atau hilang. Dengan cara seperti apa? Kata Rasulullah SAW, jika seseorang membicarakan aib orang lain, jika seseorang menzolimi orang lain, kalau tidak selesai di dunia, maka urusannya di akhirat. Diambil pahala orang yang bergibah, diberikan kepada orang yang digibahi. Diambil pahala orang yang berhutang, diberikan kepada orang yang punya uang. Diambil pahala dari orang yang menzolimi, diberikan kepada orang yang dizolimi. Ini proses transfer pahala. Itu kalau kita punya pahala. Kalau kita tidak punya banyak pahala, maka dosa orang yang kita zolimi diambil oleh kita. Dosanya ditransfer kita. Maka kata Abdullah ibn al-Mubarak, beliau mengatakan, lau kuntu mughtaban ahadan lau tabtu walidayya. Seandainya aku punya hak untuk bergibah, maka yang aku gibahi adalah kedua orang tuaku. Kenapa? Li'annahuma ahaqqu bihasanati. Karena mereka berdua ini lebih berhak mendapatkan transfer pahalaku. Jadi kalau kita membicarakan aib orang lain, bergibah tentang keburukan orang lain, sebenarnya Pak, yang terjadi, kita sedang buka m-banking kita transfer saldo kita ke mereka. Maka kalau sudah paham dengan konsep transfer pahala, ada orang membicarakan kita dari belakang, kita harus bersyukur. Ada orang menggibahi kita harus bersyukur. Kenapa? Karena proses transfer pahala sedang berjalan.